Assalamualaikum, hai semuanya. Kami dari kelas 5D dari Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara dari dua lembaga. Yang pertama yaitu lembaga formal di MA Terpadu Kalimasada dan yang kedua di lembaga non formal yaitu di Pondok Pesantren Sunan Ampel 2. Jadi, tujuan dari wawancara atau observasi yang kita lakukan adalah agar kita mengetahui teori pengembangan kurikulum pada dunia nyata. Nah, sekarang mari kita lihat hasil observasi dan wawancara yang telah kita lakukan. Let's go! Selama observasi, kami mengunjungi langsung kedua lembaga. Yang pertama, di MA Terpadu Kalimasada, kami melihat suasana kelas yang aktif, guru yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter siswa. Yang kedua, di Pondok Pesantren Sunan Ampel 2, kami menyaksikan santri belajar sejak dini hari, mengikuti kegiatan tahfidz, sorogan, dan halaqah. Suasana belajar sangat religius dan penuh kedekatan antara guru dan santri. Kami menemukan bahwa MA Kalimasada memiliki kurikulum yang terstruktur dengan menerapkan kurikulum operasional madrasah atau yang disingkat dengan KOM, yang merupakan pengembangan kurikulum KTSP dan K13 dengan pendekatan deep learning berbasis cinta. Landasan filosofisnya menekankan pembentukan insan berilman dan berilmu. Sedangkan kurikulum di Pondok Pesantren Sunan Ampel 2 berlandaskan pada rekomendasi dari Kementerian Agama. Meskipun mengikuti arahan tersebut, lembaga tidak sepenuhnya menyeragamkan metode dengan sekolah formal. Meskipun mengikuti arahan tersebut, lembaga tidak sepenuhnya menyeragamkan metode seperti sekolah formal. Pihak pondok menyesuaikan penerapan kurikulum berdasarkan kebutuhan dan kemampuan santri. Tujuan kurikulum di MA Kalimasada bertujuan mencetak siswa yang religius, cerdas, dan siap melanjutkan pendidikan tinggi. Sedangkan di Pondok Pesantren Sunan Ampel 2, tujuan utama kurikulumnya adalah agar santri mampu membaca dan memahami kitab kuning, menghafal Al-Quran, serta siap berperan di masyarakat, seperti memimpin tahlil, doa bersama, dan kegiatan keagamaan lainnya. Struktur dan isi kurikulum di MA Kalimasada memiliki struktur kurikulum yang sistematis, terdiri dari pelajaran umum, agama, muatan lokal, dan ekstrakurikuler. Sedangkan di Pondok Pesantren Sunan Ampel 2 terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama kurikulum kitab dan yang kedua kurikulum tahfidz. Metode dan pendekatan. Di MA Terpadu Kalimasada, metode pendekatannya menerapkan metode kelas IKAL, diskusi, dan project-based learning dengan pendekatan kontekstual dan humanistik. Sedangkan di Pondok Pesantren Sunan Ampel 2 menggunakan metode sorogan, halaqah, dan muhafadzah dengan pendekatan individual dan spiritual. Inovasi dan kendala. Di MA Terpadu Kalimasada mengembangkan LMS, outing class, dan literasi digital. Namun, menghadapi kendala adaptasi kurikulum dan keterbatasan teknologi. Sedangkan di Pondok Pesantren Sunan Ampel 2 berinovasi dengan klasifikasi santri berdasarkan kemampuan dan pelatihan keterampilan usaha, namun terkendala jumlah ustadz dan fasilitas sederhana. Dari observasi ini, kami belajar bahwa kurikulum bukan hanya soal materi pelajaran, tapi juga tentang nilai, pendekatan, dan cara mendidik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, kesimpulannya, MA Kalimasada unggul dalam sistem dan teknologi, sedangkan Pondok Pesantren Sunan Ampel 2 kuat dalam pembentukan karakter dan spiritualitas. Meskipun dua lembaga ini memiliki perbedaan, namun terdapat kesamaan, yaitu membentuk akhlak dan mempersiapkan peserta didik untuk pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat.
No, no, no.